belum kemudian diperlakukan secara tidak baik. Seperti yang diperlakukan oleh seorang bangsawan Cianjur namanya Wiranegara, itu dia seorang menurut saya agak psikopat tuh, aristokrat ya. Jadi dia tuh kalau menghukum buruh kopi itu seperti menghukumnya itu tidak rasional gitu. Misalnya kalau si kopi itu kurang ketika ditimbang, dia langsung bilang bahwa ini curi. Hukumannya apa? Dia diikat di pohon aren, lalu semuanya diikat, semut dimasukin ke telinganya, sampai keluar darah. Jadi wajar kalau pada tahun 1721 tiba-tiba terjadi pemberontakan petani kopi di Cianjur. Revolusi Prancis itu mereka sangat menghormati kata Jawa. Kata Jawa ini dihormati di Prancis. Kenapa? Karena ketika mereka mengintrik dan berdiskusi mengkritik kebijakan Raja Louis, itu mereka melakukannya sambil minum kopi. Kopinya apa? Kopi Jawa, kopi yang datangnya dari Priangan Barat. Karena mereka ambil dari Belanda. Gitu. Bahkan seorang filosof namanya Voltaire itu bisa menghabiskan 40 cangkir kopi sehari. Jadi dia bilang dengan kopi saya bisa menemukan demokrasi. Apa benar atau enggak saya nggak ngerti. Tapi kalau minum kopi orang tetap sadar dan ngintrik pemerintah. Gitu. Itu saya rasakan ketika tahun 98. Tahun 98 itu kami para mahasiswa itu tidak bisa terlepas dari kopi. Malam rapat pakai kopi, kopi setan kali ya, tapi ya nggak ada masalah gitu. Malam rapat kopi, pagi rapat kopi dan kopi gitu. Jadi kami ingin dengan kopi itu kami melek karena termakan oleh isu bahwa kopi itu bisa memelekan mata gitu. Tapi memang benar sih, itu mungkin bisa jadi Pak Harto jatuh gara-gara kopi, saya pikir. Kopi sebagai kekuatan, saya pikir itu harus bahas tersendiri sebetulnya. Kopi sebagai kekuatan untuk menjatuhkan rejim otoriter gitu misalnya. Memang merupakan hal yang sangat banyak ceritanya gitu. Banyak ceritanya artinya kopi tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat kita. Walaupun umurnya mungkin di Indonesia, di Nusantara belum sampai 1000 tahun. Tetapi sampai hari ini orang Indonesia mana yang tidak minum kopi atau tidak mengenal kopi, minimal mereka kenal kopi gitu. Lalu sebenarnya kopi itu apakah tanaman atau berasal dari kita? Jawabnya tentu seperti juga padi, bukan. Jadi bukan tanaman asli Nusantara. Jadi bicara kopi biasanya kalau saya mendengar Kang Ian ikut tur sejarahnya Kang Ian pasti diawali dengan cerita Hikayat Kaldi. Hikayat Kaldi ini adalah cerita tentang bagaimana seorang gembala kambing dalam Hikayat Ethiopia yang bernama Kaldi tiba-tiba menemukan kambingnya menjadi sangat dinamis gitu. Dia lari sana lari sini segala macam. Motah kalau bahasa Sunda itu motah gitu ya. Tiba-tiba enggak aja joget-joget gini-gini mungkin ya. Tapi yang jelas si kambing itu tidak seperti biasanya, dia hilir mudik segala kemana-mana gitu. Akhirnya si Kaldi ini merasa penasaran, lalu dicari sumbernya kenapa dia seperti itu. Oh ternyata dia memakan buah-buah yang berjatuhan dari sebuah tumbuhan yang hidup di semak belukar. Itulah kemudian dikenal sebagai kopi. Kopi sendiri kemudian di Afrika mungkin hanya cerita Ethiopia itu saja yang menyebabkan yang melihat bahwa kopi itu berasal dari Afrika, tetapi yang banyak bergaul dengan kopi sendiri itu adalah orang Arab. Orang Arab bahkan sampai bereksperimen beberapa kali. Sampai ini kopi harus diapain gitu. Pertama kali ada yang direbus seperti orang Mesir ya. Orang Mesir itu mengenalnya sebagai kaufa. Kaufa mungkin jadi kopi. Kaufa itu kopi buahnya direbus, kemudian airnya diminum seperti wine. Gitu. Jadi rendaman kopi disimpan dulu,
Nah itu juga enak. Tapi ada juga yang dibuat si kopi itu dimakannya dengan lemak binatang, lemak kambing gitu, dibalut. Ada yang seperti itu. Sampai akhirnya orang Turki menemukan metode yang sampai hari ini kita kenal. Jadi di roasting dulu gitu. Bahkan mereka membuat alatnya sendiri gitu untuk merosting kopi itu. Nah, bagaimana kopi ini sebetulnya berkembang sampai menyebar ke dunia termasuk ke Nusantara? Kalau mau pindah bilang next ya. Oh iya, ini ya. Saya lupa. Saya nggak biasa untuk ini ya. Ini. Ya udah otomatis ya. Next kami ini. Iya. Next saja. Ini Pak, baru Ethiopia kok nggak apa-apa. Belum. Saya Ethiopia aja belum selesai. Bilang next ya. Oke, next ya. Ini simfoni kopi Cantate. Sebenarnya ini jauh sih melambung gitu ya. Tetapi oke lah, sampai ke sini kita cerita bahwa kopi itu asalnya adalah monopoli istimewa dari orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu sangat sadar bahwa kopi itu sangat berharga buat mereka. Bahkan menyebutnya itu sebagai kahwah. Kahwah sendiri arti generiknya berarti kekuatan. Jadi si kopi ini, kahwah ini memiliki kekuatan yang menurut orang-orang Arab itu bisa membuat mereka bisa energik gitu. Makanya orang-orang Arab itu menggunakan kopi bukan hanya sekedar untuk minum biasa, tetapi juga untuk istilahnya ritual ya. Apalagi orang-orang yang berhubungan dengan tafsir, penafsiran Alkitab, Quran, itu dia akan menggunakan kopi sebagai teman untuk menulis hingga mereka tuh bisa melek gitu. Jadi kekuatannya di situ. Mereka tuh sangat sadar sekali bahwa kopi itu merupakan warisan yang harus dipertahankan dan kalau bisa jangan sampai diketahui orang banyak. Tetapi ya akhirnya jebol juga lah gitu kan. Orang-orang Venesia yang merupakan para petualang dari Eropa, dari Italia ternyata bisa mengetahui kopi itu juga sangat istimewa. Akhirnya dibawa ke Eropa oleh orang-orang Venesia itu hingga akhirnya juga orang-orang Eropa itu kemudian mengalami mabuk kopi gitu dalam tanda kutip ya. Mereka sangat menyukai kopi. Bahkan sampai segitu sukanya terhadap kopi, Kaisar Joseph II itu dia menabalkan bahwa mengingatkan rakyatnya bahwa minuman nasional kita itu bir loh, gitu, bukan kopi gitu. Karena melihat saking seringnya tiap pagi rakyatnya itu menikmati kopi gitu. Mau pergi kerja minum kopi dulu, mau pergi kemana minum kopi dulu. Jadi minuman nasional mereka bir dicuekin aja. Gitu. Nah akhirnya itu yang menyebabkan kemudian mereka pada tahun 1777 itu secara resmi Kaisar Joseph II menegaskan bahwa bir tidak bisa digantikan oleh kopi. Bir adalah milik warisan nasional kita. Nah, tetapi alih-alih dituruti oleh rakyatnya, yang terjadi adalah malah orang mengkritik keputusan Kaisar Joseph II ini. Budan siapa? Baba Budan ya. Baba Budan ini yang membawa ya ketika dia ke Mekah, kemudian dia menyembunyikan 6 biji kopi di jubahnya, lalu disebarkan di India. Dia pulang ke India, disebarkan ke India, dan kemudian tumbuh dan akhirnya di Malabar. Dan diperkirakan orang-orang Arab itu ngambilnya dari Malabar gitu. Nah kemudian ke Nusantara, ketika sampai ke Nusantara, awalnya orang VOC itu sangat pesimis terhadap kopi ini. Karena beberapa kali ditanam di Batavia dan dipaksa untuk ditanam sebagai eksperimen oleh Gubernur Jenderal Pardon, itu dia tidak tumbuh bagus. Jadi ada beberapa lokus di Jakarta ini yang sempat dijadikan kebun kopi,
kebun kopi, yaitu salah satunya adalah di Pondokopi, Jakarta Timur ya, Jakarta Timur Pondokopi. Tapi tidak sebagus yang di Malabar gitu. Akhirnya dicoba kemudian diberikan kepada bupati-bupati di pantai utara, Cirebon yang di dekat pantai utara lah. Tidak bagus juga. Nah, itu baru menghasilkan ketika ditanam di dataran tinggi di Priangan Barat, Cianjur, Bogor, Sukabumi. Bogor berarti masuk ya? Ya, jadi Bogor Sukabumi itu dulu bagian dari Cianjur. Jadi kenapa? Jadi pertumbuhan kopi itu sebetulnya bareng gitu. Bukan Bogor, nggak ada yang Bogor dulu, Cianjur dulu, Sukabumi dulu. Itu semuanya ditanam berbarengan. Tetapi orang melihatnya bahwa itu kopi dari mana? Dari Cianjur. Cianjur itu mana ya? Bogor, Sukabumi gitu kan. Tetapi Bogor, Sukabumi, Cianjur ini kan kopinya itu bagus gitu. Kopinya itu bagus, bahkan hasil dari penanaman kopi di Cianjur itu sampai dibuat penelitian, diteliti di laboratorium milik Raja Louis ke-14 Prancis. Waktu itu Belanda dijajah oleh bagian Prancis ya. Nah, waktu zaman Napoleon itu dibawa ke bekas laboratorium Raja Louis ke-14, dan ternyata para ahli sepakat bahwa kopi yang datang dari Jawa, menyebutnya Jawa waktu itu adalah yang terbagus dibandingkan mocha, kopi mocha yang asalnya dari Arab. Dan kemudian yang terjadi setelah itu adalah orang lebih melihat kopi Jawa. Belanda pun, VOC pun akhirnya bernafsu untuk mengembangkan kopi yang menjadikan itu sebagai komoditas terkenal dan menguntungkan buat Hindia Belanda, buat VOC. Kemudian berkembang sampai jutaan pohon ditanam di Cianjur, di Bogor, Sukabumi. Nah, di Cianjur, Bogor, Sukabumi ini kemudian ini yang kopi Priangan Barat ini yang memberikan sumbangan terbesar, sepertiga aja dari kopi dunia pada tahun 1800 ya, 1700 sampai 1800-an itu menjadi sepertiga dari kopi dunia. Nah, ini yang kemudian meskipun dikenal sebagai emas hitam di dunia, tetapi persoalan terjadi di dalam menghasilkan kopi itu sendiri gitu. Kenapa? Karena layaknya para pedagang yang ingin cari untung, tapi ini cari untung campur kolonial gitu ya. Jadi VOC itu menginginkan peruntungan yang terlalu banyak gitu. Pengen terlalu banyak, akhirnya dia nggak mau capek kerjasama dengan para aristokrat lokal, bupati, bangsawan, menak, segala macam. Jadi pernah terjadi kopi itu harganya 17,55 ringgit per pikul. Itu harga dari VOC. Tetapi kemudian yang diberikan oleh bupati ke rakyat cuma 12,5. Jadi 5 ringgit dikorupsi oleh bupati, para bupati. Makanya kalau para bupati itu kaya-kaya iyalah. Para bupati itu kaya, para aristokrat itu kaya. Jadi memang feodalisme yang menjadi gaya hidup orang Hindia, para pejabat-pejabat itu dimanfaatkan secara ciamik oleh VOC untuk menghasilkan untung yang sangat besar. VOC tidak mau tahu, oke-oke saja, nggak ada masalah, mau dikasih berapa, kasih berapa. Nah, akhirnya itu tercium juga oleh rakyat gitu, karena rakyat itu dipaksa untuk menanam kopi. Saya minta Java gitu, saya minta kopi gitu. Jadi hingga saat ini masih seperti itu. Ketika Presiden SBY pada pemberitaan dia itu datang ke New York, katanya orang-orang New York pasti mengenal Java itu sebagai kopi gitu. Nah, ini menarik gitu. Bagaimana bisa itu? Berarti kan si kopi kita itu sangat ideologis gitu, mengideologis gitu ya. Jadi sampai orang-orang itu mengenalnya sebagai Java gitu di sana itu. Oke, ini buruh perkebunan di Hindia Belanda ya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, walaupun mendapat predikat sebagai penghasil kopi terbesar di dunia pada 1700 sampai 1800, tetapi para penghasil kopi, para pengusaha kopi terutama dari pemerintah Hindia Belanda dan VOC tidak pernah peduli terhadap para pekerjanya. Kalau kawan-kawan membaca buku-buku tentang kopi, sejarah kopi,
di era itu, maka teman-teman akan mendapatkan nasib yang sangat mengenaskan dari para buruh kopi. Buruh kopi itu sudah disiksa dengan kewajiban untuk menanam kopi. Awalnya itu 10 tanaman kopi, lalu meningkat jadi 50 sampai 100 gitu. Nah, setelah itu dibayar murah. Setelah dibayar murah harus diurus sendiri. Dijual dengan ke pengepulnya itu para bupati dengan harga yang sangat rendah gitu. Resikonya itu tinggi. Kadang-kadang kalau di bukunya De Wilde itu Priangan Rehansap itu di situ disebutkan bagaimana buruh-buruh kopi itu kadang-kadang ketika pagi hanya ditemukan kepalanya karena dia harus bertarung dengan harimau. Jadi jangan bayangkan kalau harimau itu nggak ada, kalau sekarang nggak ada ya pasti ya. Tapi dulu di dataran setinggi 800-600 itu harimau masih ada loh. Di Cianjur gitu ya, di Sukabumi itu. Jadi mereka tuh ketika mengontrol kopi ke kebun-kebun kan harus malam gitu. Nah, mereka terus bertarung dengan binatang buas. Belum kemudian diperlakukan secara tidak baik. Seperti yang diperlakukan oleh seorang bangsawan Cianjur namanya Wiranegara. Itu dia seorang menurut saya agak psikopat tuh, aristokrat ya. Jadi dia tuh kalau menghukum buruh kopi itu seperti menghukumnya itu tidak rasional gitu. Misalnya kalau si kopi itu kurang ketika ditimbang, dia langsung bilang bahwa ini curi. Hukumannya apa? Dia diikat di pohon aren, lalu semuanya diikat, semut dimasukin ke telinganya, sampai keluar darah, dan mati perlahan, ya kan? Ada yang mati, ada yang enggak, tapi kebanyakan mati sih. Atau dia memiliki kesenangan menyuruh buruh yang bersalah itu naik pohon tinggi di dahan, terus dahannya itu disuruh dipotong sendiri. Yang ya setelah dipotong ya dia jatuh dong pastinya. Itu sampai patah tulang segala macam tuh biasa gitu. Jadi cerita tentang kopi yang berjaya di pasaran dunia berkelindan dengan nasib buruh kopi yang sangat tragis gitu ya, karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi wajar kalau pada tahun 1721 tiba-tiba terjadi pemberontakan petani kopi di Cianjur, bupatinya dibunuh, ya kan? Jadi ceritanya ada audiensi dari petani kopi ingin memprotes penurunan kopi yang tiba-tiba. Lalu ketika audiensi itu, ketika salaman, tiba-tiba seorang petani kopi mengeluarkan sejenis pisau yang namanya condre, kecil pisaunya itu, biasanya itu dimasukin ke rambut gitu ya, kayak konde gitu, langsung ditusuk keluar ususnya. Tapi dia masih sempat teriak-teriak, tangkap gitu. Dan tentu saja si pelaku ini kemudian dihukum secara tragis juga, dicincang di depan alun-alun. Sekarang ini ada alun-alunnya. Itu dicatat dalam buku Jan Bremen, sosiolog Belanda. Tapi hari ini cerita itu tidak ada di Cianjur. Cerita tentang para aristokrat di Cianjur itu udah cerita yang manis-manis sampai sekarang. Jadi ceritanya dengan cerita kenapa dia meninggal, karena katanya istrinya ngambil dari seorang yang sudah punya pacar gitu. Jadi kayak sinetron gitu sekarang ini. Cerita Apu Gencai gitu kan. Ya, ada cerita Apu Gencai dengan para bupati, itu ada sekarang ini. Dan orang-orang Cianjur lebih menyenangi itu cerita itu dibandingkan pemberontakan kopi. Nah, itu berhasilnya para bupati merubah sejarah mungkin ya itu ya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah Cianjur kemudian menjadi penghasil kopi yang bagus, tetapi dari saya percepat aja ya mungkin ya. Nanti mungkin akan didiskusi aja. Tetapi kemudian setelah zaman Deandles, kopi itu kemudian menurun secara drastis gitu ya. Apalagi setelah ditemukannya sebuah penyakit namanya pastatrik ya. Hamelia pastatrik namanya itu. Karat daun. Jadi pucuknya kopi itu putih-putih gitu. Nah, itu adalah zaman
ketika kopi mulai mengalami senjakala. Ditambah adalah protes dari para liberalis di Belanda yang menyebut kewajiban menanam kopi dalam kultur stelsel itu adalah sangat tidak manusiawi. Akhirnya pemerintah Belanda tidak kuat menahan kritik dan kemudian memberikan kuasa untuk penanam kopi itu kepada swasta sejak tahun 1905. Nah, sejak itulah kopi kemudian mengalami kemunduran gitu, tidak lagi diurus pemerintah, betul-betul memang sendirian, diurus swasta ternyata malah lebih tidak bagus gitu. Sampai kemudian menukik tajam. Tapi jangan salah, setelah itu justru berkahnya adalah kopi bisa dinikmati oleh setiap orang. Karena zaman dulu minum kopi itu tidak boleh. Artinya minum kopi kualitas ekspor itu tidak boleh. Kalau ketahuan bisa dihukum. Gitu. Tapi kalau sejak itu ketika kopi kemudian menjadi komoditas yang tidak diperhatikan lagi, tidak diurus lagi pemerintah, akhirnya maraklah orang-orang kita berdagang kopi. Makanya saya tidak aneh kalau Mbah Sipit memulai kopinya tahun 1925 ketika kopi tidak lagi menjadi primadona di dalam ekonomi Hindia Belanda pada saat itu. Jadi tapi itu kemudian semua orang bisa menikmati kopi. Ya kita kan begitu kan ya. Komoditas bahan-bahan yang bagus itu biasanya dijual ke orang, tapi yang kurang gizi dan ini makan sendiri. Itu terjadi pada padi, pada teh, pada semuanya. Coba tanya ke para buruh teh, pemetik teh itu, apakah dia pernah minum teh kualitas seperti Walini atau yang pernah ekspor ke Inggris? Nggak pernah. Mereka ya menikmati tehnya itu ya tangkainya aja diseduh gitu. Begitu juga dengan kopi. Tapi sejak berkahnya itu kopi itu kemudian dinikmati oleh semua dan kemudian kita menjadi orang-orang seperti pada zaman Revolusi Perancis gitu. Yang menikmati kopi itu bebas sekali. Jadi saya tadi lupa cerita, Revolusi Perancis itu mereka sangat menghormati kata Jawa. Kata Jawa ini dihormati di Perancis. Kenapa? Karena ketika mereka mengintrik dan berdiskusi, mengkritik kebijakan Raja Louis, itu mereka melakukannya sambil minum kopi. Kopinya apa? Kopi Jawa, kopi yang datangnya dari Priangan Barat. Karena mereka ambil dari Belanda. Gitu. Bahkan seorang filosof namanya Voltaire itu bisa menghabiskan 40 cangkir kopi sehari. Jadi dia bilang dengan kopi saya bisa menemukan demokrasi. Apa benar atau enggak saya nggak ngerti. Tapi yang jelas kopi itu memang hebat. Kalau kata Voltaire itu orang minum alkohol dia hanya menyeracau aja, menceracau dan dia berbuat tidak benar gitu kan. Tapi kalau minum kopi orang tetap sadar dan ngintip pemerintah gitu. Itu saya rasakan ketika tahun 98. Tahun 98 itu kami para mahasiswa itu tidak bisa terlepas dari kopi. Malam rapat pakai kopi, kopi setan kali ya, tapi ya nggak ada masalah gitu. Malam rapat kopi, pagi rapat kopi dan kopi gitu. Jadi kami ingin dengan kopi itu kami melek karena termakan oleh isu bahwa kopi itu bisa memelekan mata gitu. Tapi memang benar sih. Itu mungkin bisa jadi Pak Harto jatuh gara-gara kopi, saya pikir. Tapi memang itu menarik gitu. Mahasiswa kita itu ketika saya pernah dengarkan dulu tuh ada waktu kita di DPR, orang-orang banyak para donatur banyak datang ya. Kami itu yang pertama kali diminta itu bukan makanan, kopi. Bu, saya kopinya dong bu, kopi aja bu. Jadi kita lebih baik tidak makan tapi minum kopi gitu. Ya selain rokok sih, tapi minum kopi juga gitu. Nah, ini yang menarik. Kopi sebagai kekuatan, saya pikir itu harus bahas tersendiri sebetulnya. Kopi sebagai kekuatan untuk menjatuhkan rejim otoriter gitu misalnya. Nah, karena itu menurut saya kopi ini memang sebuah kekuatan. Saya jadi ingat sebuah pepatah Arab tentang kopi ini. Pepatah Arab itu
mengatakan al-kahwah suwadi al-jamruhu ila tusdu. Jadi kopi itu memang hitam, tetapi dia memberikan ruh, bahkan memancarkan cahaya. Terima kasih. Assalamualaikum.